Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di pesta pernikahan Lois. Setelah membawa semuanya ke dalam ruangan, Lois kemudian mulai menceritakan tentang semua yang dia tahu, baik itu rencana keluarga Barrier atau pengkhianatan dari Fernand. Mendengar itu, Albergo nampak menjadi marah. Terlebih, dia juga baru tahu tentang Lois yang sebelumnya juga dikurung di rumah keluarga Druil. Menanggapi itu, Albergo lalu mengatakan bahwa dia akan segera membawa Lois pulang. Tetapi sebelum itu, dia akan menemui Fernand terlebih dahulu. Melihat kemarahan Albergo, Marie nampak menjadi cukup tegang. Sementara Luxion memberitahu Leon bahwa keluarga Druil telah berniat untuk menjadikan Hugues sebagai kepala keluarga Roll selanjutnya. Jadi karena itulah mereka melakukan pengkhianatan. Namun sebelum melanjutkan pembicaraan, Luxion juga memberitahu Leon bahwa Lelia saat ini sedang menguping di pintu. Mendengar itu, Leon pun langsung membuka pintu itu, dan di sana sudah ada Lelia yang nampak sedang berjongkok. Melihat Leon, Lelia pun bertanya apakah Leon saat ini berniat untuk menjadi sekutu dari keluarga Rolls. Yang lalu dijawab Leon bahwa dia akan mempertimbangkan segala hal sesuatu yang positif. Mendengar itu, Lelia pun nampak tidak puas dengan jawaban Leon. Tetapi Lois kemudian mengatakan bahwa dia sudah menduga Lelia terlibat dalam semua ini. Jadi karena itulah Lois langsung menyuruh Lelia untuk masuk ke dalam ruangan juga. Dan di dalam ruangan itu, Lelia malah mengatakan bahwa kali ini keluarga Roll pasti akan segera berakhir. Selama ini Lois sering mengganggu Noel, dan hal itu adalah pembalahan atas Lois yang sering mengganggu Noel. Jadi Lois tidak akan bisa melakukan hal itu lagi. Yang lalu hal itu ditanggapi Lois bahwa dia memang tidak perlu untuk melakukan itu lagi. Mendengar perkataan Lois, Leon dan Marie nampak menjadi bingung. Tetapi Lois kemudian menjelaskan bahwa dia memang membenci Noel dan Lelia. Karena mereka berdua bisa hidup dengan santai seolah-olah tidak ada orang yang tahu tentang identitas asli mereka. Noel dan Lelia memang dibantu oleh mantan pengikut keluarga Lespinace. Tetapi bukan berarti keluarga Roll tidak mengetahui mereka. Namun meskipun Lois membenci mereka berdua, tetapi menurut Albergo, Noel dan Lelia hanyalah korban saja. Jadi karena itulah dia menyuruh Lois untuk mengawasi mereka berdua. Dan alasan mengapa Lois hanya mengganggu Noel adalah karena Lelia sudah memiliki Emil yang melindunginya. Sementara Noel masih rentan dengan gangguan dari orang lain. Jadi Lois kemudian mengganggu Noel supaya tidak ada orang yang berani untuk mengganggu Noel. Dan saat ini sambil mengeluarkan aura intimidasi, Lois tiba-tiba mulai memojokkan Lelia ke dinding. Dan Lois selalu mengatakan bahwa dia memang benar-benar membenci Noel dan Lelia. Karena mereka masih bersenang-senang tanpa menyadari perasaan dari Albergo dan juga Lois. Melihat itu, Len lalu menyuruh Marie untuk segera membawa Lelia keluar. Sementara Leon akan mencoba untuk menenangkan Lois sendiri. Sementara itu, di luar ruangan, Lelia saat ini telah kehilangan semua ketenangannya. Karena dia baru saja menyadari bahwa Lois ternyata benar-benar membenci dia dan Noel. Tetapi meskipun begitu, bagi Lelia, Lois adalah penjahat yang bertindak seakan-akan dirinya adalah korban. Mendengar itu, Marie menyuruh Lelia untuk menyerahkan masalah ini kepada Leon saja. Dan untuk saat ini, Marie menekankan apakah Lelia memang sudah mengecek kondisi Noel saat ini. Yang lalu hal itu dijawab Lelia bahwa dia sudah melakukan hal itu. Dan Noel sendiri juga memberitahunya bahwa kalung yang dipakaikan oleh Lois adalah alat untuk menjaga keamanannya. Mendengar itu, Marie pun mulai sadar bahwa Lelia ternyata tidak berguna. Mengingat dia bahkan tidak sadar dengan sifat asli milik Lois. Kalung yang dikenakan Noel adalah sebuah pertanda buruk. Tetapi Lelia masih beranggapan bahwa kalung itu hanyalah cara supaya Lois bisa melindungi Noel. Mendengar itu, Marie pun mulai memiliki firasat yang buruk.
Dan untuk memastikan, Marie lalu bertanya apakah Lelia memang benar-benar sudah menamatkan game Otome Squall yang kedua. Karena sampai saat ini Lelia masih belum sadar dengan bahaya dari kalung yang diberikan oleh Loik. Dan benar saja Lelia ternyata tidak memainkan game dengan benar. Karena dia hanya memainkan game dengan mengandalkan panduan dari internet saja. Jadi karena itulah Lelia tidak tahu tentang ending dari rute milik Loik. Jika pemain melakukan dua kesalahan di dalam game, maka Loik akan mengeluarkan sebuah item kalung khususnya. Dan hal itu akan mengakibatkan sebuah ending yang sangatlah buruk. Menyadari kesalahan Lelia, Marie pun langsung mulai mengumpat bahwa Lelia benar-benar sangat bodoh. Karena pada tingkat ini, Loik akan benar-benar mulai membatasi semua kegiatan Noel. Dan karena tidak ada cinta di antara mereka berdua, maka Guardian tidak akan pernah terlahir. Yang mana hal itulah yang nantinya akan menyebabkan kehancuran di Republik Alzer. Namun meskipun sudah mendengar itu, Lelia masih saja terlihat tidak begitu panik. Yang mana hal itu membuat Marie sadar bahwa Lelia sama sekali tidak mengkhawatirkan Noel. Sementara itu di dalam ruangan, Leon saat ini sedang memeluk Louis dari belakang. Louis saat ini nampak sedang menangis, dan Leon terus memeluknya untuk memberikan ketenangan. Dan lalu tak lama setelah itu Louis pun akhirnya memulai cerita masa lalunya. Di mana di masa lalu keluarga Lespinace telah menyarankan Noel untuk bertunangan dengan adiknya Leon. Sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang cukup bodoh. Karena sebelumnya Miko keluarga Lespinace telah membatalkan pertunangannya dengan Albergo. Tetapi mereka dengan tidak tahu malu malah mengajukan pertunangan, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jika dilihat dari sisi lain, ini adalah sebuah tindakan supaya masa lalu tidak mempengaruhi generasi selanjutnya. Dan sebagai bentuk dukungan, Albergo pun akhirnya menyetujui pertunangan itu. Akan tetapi, di saat Leon kecil meninggal, baik Miko dan Guardian sebelumnya malah tidak datang pada upacara pemakaman Leon. Leon kecil adalah putra sah dari keluarga Raul. Jadi sepantasnya para bangsawan agung harus datang pada upacara itu. Tetapi keluarga Lespinace malah hanya mengirimkan perwakilan mereka. Yang mana hal itu adalah tindakan yang cukuplah tidak bisa diterima. Dan hal itu juga yang telah membuat Louis menjadi sangat membenci keluarga Lespinace. Tetapi meskipun Louis membenci mereka, dia masih saja teringat dengan ekspresi adik Leon di saat dia masih hidup. Di mana Leon kecil dulu terlihat sangat senang atas pertunangannya. Bahkan dia juga sempat mengatakan bahwa dia akan membuat tunangannya menjadi bahagia. Mendengar cerita itu, Leon pun akhirnya mulai paham dengan alasan mengapa Louis selalu bertengkar dengan Noel. Karena hal itu akan melindungi Noel dari orang-orang merepotkan seperti Pierre. Tidak hanya karena teringat dengan adiknya, namun alasan Louis lainnya adalah karena permintaan ayahnya. Di mana Albergo mengatakan bahwa Noel dan Lelia hanyalah korban dari perbuatan orang tuanya saja. Albergo sendiri sebenarnya tahu bahwa membiarkan Noel dan Lelia mungkin akan berbahaya, mengingat Noel bisa saja dipilih sebagai Miko. Tetapi Albergo selalu meyakinkan bahwa hal itu pasti tidak akan terjadi. Namun ternyata pemikiran Albergo itu salah. Dan dia saat ini berakhir dengan tidak bisa melakukan apapun untuk menentang hal ini. Mendengar cerita ini, Leon pun bertanya apakah menjadi Miko dari tunas pohon suci akan memiliki efek yang cukup berbeda dari Miko pohon yang tua. Yang mana hal itu dijawab Louis bahwa itu tidak akan ada bedanya. Karena baik itu dipilih pohon suci tua ataupun muda, orang-orang di Republik Alzer tidak akan mempermasalahkannya. Dan mempertimbangkan pertanyaan Leon ini, Louis selalu menanyakan apakah Leon saat ini berniat untuk menyelamatkan Noel. Kemudian cerita berpindah di dalam aula pesta. Saat ini Louis sedang memeluk Noel dari belakang sambil memberitahu bahwa Leon telah datang pada pembukaan pesta pernikahan mereka. Mendengar itu, Noel nampak terlihat cukup kaget, dan Louis yang melihat itu lalu bertanya apakah Noel menyukai Leon. Menyadari perasaan Noel kepada Leon, Louis pun langsung melempar Noel. Tetapi tak berselang lama, Louis segera bergegas untuk segera memeluk Noel lagi, supaya para tamu tidak mencurigainya. Sikap Louis saat ini terus saja berubah-ubah. Sementara Noel saat ini hanya memutuskan untuk patuh saja, karena dia memang tidak bisa untuk lari lagi.
Namun meskipun begitu, di dalam hati Noel yang sebenarnya dia masih ingin ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, di sisi lain, Leon dan Marie saat ini sudah kembali ke mansion. Melihat itu, Cordelia menyambut mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Karena Cordelia berpikir bahwa Leon dan Marie baru saja bersenang-senang di pesta. Tetapi tak lama setelah itu, Julius muncul dan bertanya tentang bagaimana situasi yang sudah terjadi. Yang lalu hal itu dijawab Leon bahwa semuanya benar-benar kacau. Karena keluarga Barrier nampaknya telah menyeret yang lain untuk menjatuhkan keluarga Rold bersama-sama. Kondisi saat ini sangatlah mirip dengan perkiraan Julius dan yang lainnya. Mengetahui itu, Leon dan yang lainnya pun kemudian mulai berkumpul untuk melakukan diskusi. Dan di dalam percakapan mereka, Jill memberitahu bahwa dia sudah mengecek kedutaan kerajaan Halford. Dan nampaknya keluarga Barrier sudah mencoba untuk mendapatkan tunas pohon suci itu dari kedutaan. Menurut Brad, akan ada kemungkinan bahwa keluarga Barrier akan menyuap pejabat tinggi di kerajaan Halford. Jadi saat ini mereka harus secepatnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau semuanya akan menjadi lebih rumit lagi. Republik Ulster adalah kerajaan yang terbilang cukuplah kaya. Jadi mereka pasti akan menggunakan uang untuk beberapa kecurangan. Jadi karena itulah mereka saat ini hanya bisa mengandalkan Milen saja. Mengingat Milen adalah orang yang lebih memprioritaskan kepentingan kerajaan daripada yang lain. Yang mana itu berarti mereka sekarang hanya memiliki pilihan untuk menyerang dan menyelamatkan Noel secepatnya. Tetapi menurut Julius, mereka juga harus menghancurkan harga diri dari Republik Ulster juga, supaya mereka tidak akan bisa menggunakan cara kotor di belakang. Mendengar itu, Len kemudian mengatakan bahwa dia akan melakukan hal itu. Tetapi untuk saat ini, mereka harus memikirkan cara untuk menolong Noel terlebih dahulu. Dan di dalam rencananya, Len berniat akan menghancurkan Republik Ulster di saat hari pengucapan janji suci pernikahan. Mendengar itu, Chris pun sadar dengan tujuan yang Leon inginkan saat ini. Karena saat ucapan janji pernikahan, semua tamu penting akan datang pada hari itu. Dan itu juga termasuk para bangsawan agung. Yang mana jika Leon sampai membuat keributan di sana, keluarga Barrier pasti akan kehilangan muka mereka. Mendengar itu, Craig masih menggelengkan kepalanya karena dia yakin bahwa Leon pasti akan melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada itu. Yang kemudian perkataan Greg itu ditanggapi Leon dengan sebuah senyuman. Dan lalu tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya mulai bergerak untuk menghancurkan harga diri Republik Ulster. Sementara itu, beberapa waktu akhirnya sudah berlalu. Leon dan yang lainnya saat ini sudah meninggalkan mansion secara sembunyi-sembunyi. Tetapi mereka meninggalkan beberapa boneka yang memiliki wajah Leon dan yang lainnya. Beberapa kali akan ada robot yang datang dan memindahkan posisi boneka itu. Dan Cordelia yang melihat boneka-boneka itu mulai nampak menjadi kesal. Dan hal itu kemudian ditanggapi Claire bahwa boneka itu sebenarnya memiliki peran yang penting. Dan juga Claire lalu bertanya mengapa Cordelia nampak terlihat tidak ramah kepada Leon. Padahal sebagai pelayan, Cordelia harusnya bisa memisahkan masalah pribadi dan pekerjaan. Mendengar itu, Cordelia beralasan bahwa itu karena Leon masih saja berada di dekat Marie. Padahal Leon sudah memiliki tunangan seperti Angelica. Yang kemudian hal itu ditanggapi Yumeria bahwa Leon dan Marie memang terlihat cukup rukun. Tetapi menurut Yumeria, hal itu hanya sebatas seperti kakak dan adik. Mendengar itu, Cordelia menjadi terdiam. Selama ini Cordelia tidak pernah berpacaran dengan seorang pria manapun. Jadi karena itulah dia tidak memiliki pengalaman mengenai hal cinta. Namun meskipun begitu, Cordelia masih membantah bukankah Leon saat ini juga sedang mengejar seorang wanita. Mendengar itu, Claire pun menjelaskan bahwa Leon saat ini sedang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan wanita yang dipaksa menikah. Dan bukankah hal itu malah terlihat seperti tindakan dari pahlawan? Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Cordelia bahwa itu memang benar. Tetapi hal itu masih akan menimbulkan sebuah masalah internasional. Mengingat Leon akan menggagalkan pernikahan politik dari bangsawan. Mendengar itu, Claire pun bertanya apakah Cordelia adalah tipe yang setuju dengan adanya pernikahan politik. Padahal Cordelia sendiri adalah penggemar cerita novel dengan tema seorang pria yang menyelamatkan wanita.
Mendengar itu, Cordelia pun mulai menjadi panik karena Claire bisa mengetahui rahasia yang dia simpan. Namun di samping mereka, Yumeria tiba-tiba mengatakan bahwa dia telah mendengar wanita itu telah diperlakukan dengan kejam. Jadi Yumeria berharap supaya dia bisa diselamatkan. Sebenarnya Cordelia juga mengharapkan hal yang sama. Tetapi dia masih khawatir bahwa masalah ini bisa menjadi lebih besar lagi. Melihat kekhawatiran Cordelia, Claire pun mengatakan bahwa dia cukup mengerti dengan perasaan Cordelia. Tetapi Claire lalu menyuruh Cordelia untuk lebih bersikap baik kepada Leon setelah ini. Yang lalu dijawab Cordelia bahwa dia akan memikirkan hal itu. Tetapi sampai saat ini Cordelia masih penasaran apakah boneka-boneka itu benar-benar berguna. Sementara itu, di luar mansion, para pengintai masih terus mengawasi gerak-gerik di dalam mansion. Selain mansion, mereka juga telah mengirim tim untuk mengawasi pelabuhan. Namun mereka saat ini masih cukup yakin bahwa Leon dan yang lainnya masih berada di dalam mansion, mengingat mereka masih bisa melihat bayangan semua orang di sana. Dan lalu keesokan harinya, para petinggi Republik Alser sudah berkumpul di dalam kuil pohon suci. Biasanya kuil hanya akan digunakan untuk rapat para bangsawan agung saja. Tetapi kali ini tempat ini akan digunakan sebagai tempat peresmian upacara pernikahan Miko. Di dalam aula kuil, Lambert dari keluarga Fiveal nampak terlihat begitu senang. Karena jika Loid menjadi guardian, Lambert memiliki harapan bahwa mereka bisa membalas perbuatan Leon sebelumnya. Selain itu, di dalam kuil juga Belanger mulai nampak menyindir Albergo, di mana dia mengatakan sudah cukup lama sejak guardian dipilih dari bangsawan agung. Mendengar itu, Albergo hanya terdiam saja, dan sebelum dia pergi, dia memberi saran ke Loic untuk tidak lengah sampai akhir. Melihat Albergo yang pergi, Belanger pun mulai tertawa, dan dia lalu menyuruh Loic untuk tidak memperdulikan pecundang yang gagal menjadi guardian di masa lalu. Di dalam kuil, semua bangsawan agung nampaknya telah sepakat untuk menyingkirkan Albergo. Dan hal itu bisa terjadi berkat Leon yang menjadi sasaran kebencian mereka. Sementara itu, di ruang pengantin, Noel saat ini sedang memakai gaunnya. Di samping Noel, ada Lelia yang sedang menanyakan kondisi Noel. Tetapi karena ada banyak pelayan, Noel menjadi tidak bisa mengatakan isi perasaannya yang sebenarnya. Dan Noel hanya mengatakan bahwa dia saat ini sedang baik-baik saja. Dan lalu tak lama setelah itu upacara akhirnya pun akan segera dimulai. Dan Noel secara perlahan berjalan menuju ke altar kuil. Kuil saat ini dipenuhi oleh para bangsawan. Tetapi meskipun begitu, tidak ada satupun orang yang peduli dengan kebahagiaan Noel di sini. Karena mereka hanya mementingkan Miko yang bisa terhubung dengan pohon suci. Perasaan Noel saat ini benar-benar hancur. Awalnya dia sempat senang ketika lambang Miko muncul pada pertama kalinya. Karena Noel berpikir bahwa dia bisa memilih orang yang dia cintai. Tetapi apa yang terjadi sekarang, semua itu hanyalah sebuah kebohongan saja. Noel memang mencintai Republik Alser, tetapi dia membenci para bangsawan yang ada di sini, mengingat mereka bisa bertindak seenaknya sendiri di atas penderitaan rakyat biasa. Dan kemudian setelah berjalan beberapa saat, Noel akhirnya sudah berada di atas altar. Melihat itu, para bangsawan agung mulai mengeluarkan lambang suci mereka, yang mana hal itu adalah tanda untuk dimulainya upacara, di mana Noel akan melakukan doa supaya pohon suci memberikan lambang guardiannya kepada Loic. Saat melakukan doa, lambang Miko mulai muncul di belakang Noel. Tetapi entah mengapa lambang guardian tidak kunjung muncul pada tangan Loic, yang mana hal itu membuat Loic akhirnya mulai marah. Melihat itu, Noel kemudian mencoba untuk berdoa sekali lagi. Tetapi kali ini Noel bisa mendengar bahwa tunas pohon suci telah menolak Loic sebagai guardiannya. Mendengar perkataan Noel, Loic pun benar-benar menjadi marah, dan dia juga langsung bergerak untuk mencekik leher Noel. Yang tentu saja hal itu langsung membuat kegaduhan di kuil. Bagi Loic, dia saat ini berpikir bahwa dia harus membunuh Noel jika memang dia tidak bisa mendapatkannya. Namun di saat Noel sudah pasrahkan kematiannya, tiba-tiba dinding kuil menjadi hancur. Dan di sana sudah ada Leon yang keluar dari armor Arrogance. Leon saat ini mengenakan pakaian tuxedo putih.
Dan Lloyd yang melihat itu langsung memarahi Leon karena dia telah berani muncul dengan pakaian seperti itu. Mendengar perkataan Loic, Leon masih bersikap dengan tenang. Dan sambil menembakkan senapan yang ada di tangannya, Leon akhirnya memulai sumpah serapahnya. Di mana Leon mengatakan bahwa Republik Alzer nampaknya tidak memiliki rasa malu atas tindakan mereka yang memaksa Noel untuk menikah dengan Loic. Mendengar itu, orang-orang pun mulai melayangkan protes kepada Leon. Dan Belange juga memperingati Leon tentang Leon yang sudah merusak kuil suci mereka. Yang mana hal itu ternyata hanya ditertawakan oleh Leon. Mendapati itu, Lloyd yang sudah tidak tahan lagi langsung memerintahkan untuk segera membunuh Leon. Menurut Loic, Leon sangatlah bodoh karena dia malah keluar dari armornya. Namun di sisi lain, di saat tembakan prajurit mulai dilepaskan, Leon langsung melepaskan sarung tangannya. Dan di belakangnya muncul lambang Guardian yang mulai menghentikan peluru mereka. Yang mana hal itu mulai membuat orang-orang menjadi terdiam semua. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.